Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa NU Plumbon TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dan melalui NU TV Plumbon ini, mudah-mudahan silaturahmi saya dengan saudara-saudara saya yang jauh di mata dan dekat di hati tetap tersambung, dan mudah-mudahan dengan jalan ini dijadikan wasilah oleh Allah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam kitab karya Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, dalam kitabnya Nasha'ul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal tumeka opo zamanun zaman, akan datang satu zaman, ala ummati ing atase umat ingsun, jare Kanjeng Nabi, kata Nabi, akan datang pada saat nanti atas umatku, yafirruna, hale pada melayu sopo umat, minal ulama saking para ulama, wal fuqaha ilan para ahli fikih kabeh. Saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada masanya nanti umatku yang akan pada lari, pada menjauh dari para ulama dan para ahli fikih. Tegese ulama ahli fikih Pak Bu. Jadi nanti besok iku Kanjeng Nabi pun dawuh, engko ana zamane umat Yesus pada melayuh kabeh sang para ulama, pada ngaduh kabeh para ulama, para ahli fikih. Akan datang masanya. Tumi bawa kue iku akan teka. Jadi engko waktu besok bakal arep teka umat Yesus pada melayuh ngaduhi para ulama. Lanjut. Lah sawise mengkonon lamunan wis pada melayu karo ulama kabeh, fayabtaliyahumullah, fayabtaliyahum mangka bakal nyoba sapa Allahu Gusti Allah bisa dibaliatin kelawan telung bilahi. Dan seandainya nanti itu terjadi, maka jangan salahkan. Kata Allah, fayabtaliyahumullah bitalati baliyatin. Allah akan mencoba atau akan menguji, akan memberi cobaan kepada umatku nanti dengan 3 perkara. 3 belai, telung perkawis Pak Bu. Nah, jadi dicoba telung perkara. Aulaha yarfa'u, aulaha utawi koping sijine baliyat, maukah dicoba telung perkara. Aulaha utawi kang nomor pertamane baliyat, yarfa'u ngangkat sapa Allahu Gusti Allah al barakata ing berkahe min kasbihim saking kasabe umati. Tuh Bu, ketika nanti kulalan sampeyan kabeh ngadohi para ulama, itu akan dicoba belum perkara. Kang pertama, yang pertama adalah diangkatnya barokah, diangkatnya keberkahan dari hasil kita kasab. Kasab itu apa? Kerja Pak Bu. Kasabnya entah dagang kah, entah kerja kah, entah yang lainnya. Ketika nanti keberkahan itu diambil Pak, semuanya hadirin pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah, saya yakin ketika satu kerjaan, hasil dari kerjaan tersebut diangkat berkahnya atau tidak ada berkah dari hasil kasab tersebut, ini yang menjadikan tidak ada manfaat. Karena berkah, lagi-lagi dalam satu keterangan dijelaskan al barokah wa huwa tazidul barokah. Al barokah
tazidul barokah. Maksudnya begini, yang dinamakan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan ketambah kebaikan yang lain. Dan ketika keberkahan dari kasab kita itu diambil, niscaya bukannya akan bertambah tapi akan berkurang. Itu yang dinamakan berkah. Jadi lamunan perkara berkah wis diambil, barokah atau keberkahan daripada kasab kita itu diambil, bu, naudzubillah, ajaman yang gede, bu, setitik juga pasti akan habis karena nggak ada berkahnya. Kata orang zaman sekarang seperti itu. Saya di zamanun ala ummati. Terus dilanjut. Aulaha yarfa'illahul barakat min kasbihim. Yang kedua, wathaniyatu utawi kang nomor loro yusallitu nguwasaaken sapa Allah Gusti Allah taala. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti umatku pada berlarian daripada ulama atau menjauh dari ulama, konsekuensinya atau resiko yang akan ditanggungnya, kalau yang pertama tadi adalah yarfa'illahul barokah, akan diangkat atau dihilangkan atau tidak ada berkahnya kalau kita bekerja dari hasil kita kerja. Gampangannya kalau menurut orang Jawa, menggawe angger ketubu angger, pemirsa. Jadi jangan sampai naudzubillah ya. Yang kedua, konsekuensi atau resiko yang akan ditanggung ketika umat menjauh daripada ulama. Wathaniyatu utawi kang nomor loro yuiku yusallitu nguwasaaken sapa Allah Gusti Allah taala alaihim ing atase ummati sultanan ing ratu zaliman kang zalim. Yang nomor dua, ketika nanti umat ini akan menjauh dari para ulama, risiko yang kedua adalah akan diberikan satu raja atau pemimpin atas umatku dengan pemimpin yang zalim. Hadirin peminta Indo TV, pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah. Naudzubillah. Ketika kita nanti menjauh dari para ulama, ini cobaan yang kedua adalah akan diberikan pemimpin atau dikasih pemimpin yang mana pemimpin tersebut zalim. Pemimpin zalim itu gimana, pemirsa? Pemimpin yang zalim jelas, yaitu adalah pemimpin yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara garis besar. Wallahu a'lam. Tetapi kalau berbicara pemimpin zalim, sebenarnya kita semua, setiap per individu juga sebenarnya pemimpin, pemirsa. Sebagaimana dikatakan dalam satu hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'yati. Artinya setiap kamu itu sebenarnya sejatinya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan pertanggungjawaban daripada kepemimpinan tersebut. Jadi di sini ketika umatku akan menjauh dari para ulama, konsekuensi yang kedua, resiko yang kedua, akan dicoba mendapatkan pemimpin yang zalim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dilanjut, yang nomor 3, wasalisatu utawi kang nomor 3, iku yakhrujuna bakal metu kabeh sapa umatku minat dunya saking dunya bi ghairi imanin kelawan tanpa iman. Artinya pendeknya, ketika nanti meninggal, ketika nanti mati, itu akan keluar tanpa membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Pemirsa NU Plumbon TV ada pada Allah. Jadi kesimpulannya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i wa yabdiyalahumullahu bisalati baliyatin. Ketika nanti pada saatnya umatku pada berlari daripada ulama, pada menjauh dari ulama, ini konsekuensinya 3 cobaan. Yang pertama tadi, yarfa'illahul barokah, akan diangkat keberkahan dari hasil kasab kita, hasil kerja kita, hasil jerih payah, macul kita, beca kita, usaha kita. Naudzubillah. Dan siapapun orangnya, ketika keberkahan itu diambil, inilah
menjadi satu awal dari kehancuran. Naudzubillah. Yang kedua, nanti akan diberikan kepemimpinan yang zalim. Contoh, kalau kita jadi pemimpin yang memang tidak sesuai dengan amanah, itu tadi, pemimpin yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gampangannya naro topong ning sikil, Pak. Itu pemimpin zalim berarti. Itu aja. Gampang, contoh yang sederhana. Kalau pemimpin kok nganggo topi tapi di kaki, berarti itu zalim. Yang ketiga, Fayabtaliyakumul salsalafin. Yang nomor 3 adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Dan yang ketiga adalah ketika lari daripada ulama dan fuqaha nanti, itu akan mati dengan tidak membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kita tahu siapapun orang yang akan meninggal tidak membawa iman, itu bagaikan orang yang berlayar tanpa menggunakan perahu. Nanti ada. Naudzubillah sama naudzubillah. Artinya siapapun orang yang mau berlabuh atau berlayar atau mengarungi laut tanpa menggunakan perahu, saya yakin resikonya pasti tenggelam. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.